ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita renungi dengan seksama dan harus kita siapkan untuknya perbekalan adalah dua ayat di surah Al-Hijr, tepatnya pada ayat 92 dan 93, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, wahai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu, wahai Nabi Muhammad, lanas'alannahum, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua, ajma'in, seluruhnya, semuanya. Ini dari pertanyaan Allah di hari kiamat, dan tidak ada seorang pun luput dari pertanyaan ini. Semuanya akan diajukan pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Amma kanu ya'malun. Mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ini, kata amalan, itu kalimat yang umum, mencakup seluruh amalan. Hanya saja sebagian ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Dan pertanyaan Allah pada hari kiamat dirinci di surah Al-Qasas. Ada 3 ayat di situ, 2 ayat sama di 2 tempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yawma yunadihim fa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil mereka semua, seluruh makhluk, kemudian Allah bertanya kepada mereka, di mana sekutu-sekutuku yang kalian sangka sekutu itu adalah untukku? Nah, ini orang yang berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, membuat tandingan dan sekutu bagi Allah, akan ditanya, mana tandingan-tandingan itu? Orang yang kalian ibadah itu mana? Ayat yang lainnya, di tempat yang lainnya di surah Al-Qasas, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yawma yunadihim fa yaqulu mada ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil mereka, lalu Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Ini 2 ayat berputar padanya penafsiran ayat surah Al-Hijr. Ya Allah bersumpah pasti, wa rabbika, demi Rabbmu ya Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, lanas'alannahum ajma'in, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua, amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan. Nah, di dalam menafsirkan ayat ini berputar ucapan para ulama ahli tafsir
dari kalangan sahabat, tabi'in dan selainnya. Al-Bukhari menyebutkan bahwa iddatun min ahli ilm, sejumlah dari ulama itu menjelaskan tentang makna amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan, an la ilaha illallah. Artinya mereka akan ditanya tentang kalimat la ilaha illallah. Dan ditanya tentang kalimat la ilaha illallah. Di dalam penafsiran Al-Imam Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah, kata beliau akan ditanya tentang dua hal, dua perkara. Amma kanu ya'budun, bagaimana mereka beribadah, apa yang mereka ibadahi. Dan yang kedua, amma ajabu bihil mursalin, dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Maka ini gambaran global terkait dengan ayat yang agung ini. Ayat ini harusnya sangat mengena di dalam hati. Apalagi kalau kita perhatikan dari kandungan ayat yang pertama, terdapat penetapan adanya pertanyaan di hari kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan, kebagian dari keimanan kepada hari akhirat. Dan di hari itu ada pertanyaan, ada pertanggungjawaban. Pertanyaan itu mesti ada jawabannya. Harus disiapkan dari jawabannya. Yang kedua, dari hal yang dahsyat di ayat ini, Allah menegaskan adanya pertanyaan didahului dengan sumpah. Wa rabbika, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Nah, ini sangat menggetarkan hati. Bukan masalah sederhana. Masalah besar, Allah bersumpah dengannya. Hal yang tidak ada manusia lolos darinya. Semuanya akan berdiri depan Allah dan akan ditanya. Dan dari penafsiran-penafsiran terkait dengan ayat menunjukkan pentingnya dua hal ini. Dan dua hal ini tentang apa yang diibadahi, siapa yang diibadahi, dan bagaimana menjawab, sejauh mana kita menerima dakwah para rasul. Itulah kandungan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Makanya siapa yang ingin beruntung di dunia dan di akhirat, siapa yang ingin beruntung di kehidupan dunianya, di sakaratul mautnya, di alam kuburnya, dan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini dia perbaiki dengan baik. Yang pertama syahadatnya, la ilaha illallah. Dia tegakkan dua rukunnya, an-nafi wal itsbat. La ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan saya. Itu ada dua rukun asasi di dalamnya. Kalau tidak terpenuhi, tidak syah la ilaha illallahnya. Rukun yang pertama, an-nafyu, dia menafikan, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Dan rukun yang kedua, dia tetapkan bahwa yang dia ibadahi hanya Allah semata. Dia tetapkan bahwa yang dia ibadahi hanya Allah semata. Ini dua hal. Bahasa-bahasa dalam Al-Quran macam-macam, tapi kembali kepada dua hal ini. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, siapa yang kafir kepada tagut, beriman kepada Allah, itu la ilaha illallah. Iya. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang menciptakanku. Itu mana la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu mengandung syarat-syarat bagi siapa yang ingin sempurna la ilaha illallahnya. Syarat yang pertama, dia punya ilmu tentang kandungannya, tidak jahil tentangnya. Syarat yang kedua, dia yakin, tidak ada keraguan. Syarat yang ketiga, dia ikhlas dalam mengucapkannya, tidak ada riya.
Tidak ada riya. Tidak ada riya, tidak ada kesyirikan. Syarat yang keempat, dia sidq, jujur, tulus di dalam mengucapkannya, tidak ada kedustaan. Ya. Yang kelima, dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah, tidak ada kebencian. Cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada siapa yang mengucapkannya. Kemudian yang keenam, dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Dan syarat yang ketujuh, dia menerimanya. Tidak ada penolakan. Dilengkapi dengan syarat yang kedelapan, dia kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila la ilaha illallah ini konsekuensinya, syarat-syaratnya sudah dia penuhi, maka amalannya di dalam beragama itu adalah hal yang melengkapi la ilaha illallahnya. Semakin bagus dia beramal di atas la ilaha illallah, semakin tinggi derajatnya. Tapi kalau sudah bagus la ilaha illallahnya, dia pasti masuk ke dalam surga. Iya. Dan seruan kepada Nabi Muhammad SAW menjawab, itu dilihat dari kejujuran kita di dunia ini. Dan menjawab seruan Nabi Muhammad itu terpenuhi pada orang yang pertama membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dia percaya semua yang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, dia taat kepada seluruh perintah Nabi. Yang ketiga, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Dan yang keempat, dia tidak beribadah kepada Allah kecuali di atas tuntunan dan syariat Nabi. Itu betul dia menjawab suruhan Nabi. Apa buktinya kamu pengikut Nabi Muhammad? Ya Allah, saya setiap kali beramal dengan agama, saya pasti bersandar dari tuntunan Nabi. Nah, itu pengikut Nabi Muhammad. Tapi kalau di akhirat ditanya, bagaimana caranya kamu beribadah, sholat? Wah, itu saya ikuti tokoh saya di kampung. Saya ikuti dari kiai saya, dari guru saya, mengajarkan seperti itu. Iya. Di hari kiamat itu orang tidak ditanya tentang gurunya. Tapi dia ditanya tentang sejauh mana dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Guru, kiai, siapapun yang mengajari, itu harus bersumber dari Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka dia akan masuk ke dalam golongan yang menyesal pada hari kiamat. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Hari kiamat, ingatlah hari kiamat tatkala seorang yang zalim menggigit kedua tangannya. Iya, tidak tanggung-tanggung penyesalannya, bukan jarinya yang dia gigit, dua tangannya masuk ke mulutnya saking menyesalnya, sedihnya. Dia berkata, andai kata saya mengikuti di dunia, saya ada jalan mengikuti Rasul, baru dia menyesal. Kenapa dia tidak ikut Rasul? Tidak berpegang kepada Rasul ketika di dunia. Wahai betapa kasihannya saya. Kenapa saya jadikan si fulan orang yang saya ikuti, orang yang saya cintai? Rupanya dia ada panutan lain. Iya. Yang dia ikuti. Dan ini hati-hati. Kadang sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin ditanya sesuatu, diterangkan dalilnya. Iya. Nah, itu kamu ada apa? Dalil terus, dalil terus. Iya. Nah, itulah yang menjadi masalah pada sebagian orang. Karena memang ilmu agama itu bukan berasal dari kantong sendiri. Dia pengetahuan, ilmu, warisan. Dan itu bagi orang yang menyampaikannya, dia tidak menyampaikan dari dirinya sendiri. Dia menyampaikan ilmu, dia pewaris Nabi Muhammad SAW. Maka dia menyampaikan sebagaimana datangnya dari Rasulullah SAW. Ya. Maka ini ketentuan dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau benar dua hal itu dia akan mampu menjawab pertanyaan, apa yang kamu ibadahi, siapa yang kamu ibadahi. Dia akan bisa menjawab, bagaimana kamu menjawab
seruan Nabi Muhammad, seruan para nabi dan para rasul. Dia akan mampu menjawab hal tersebut ketika dia berdiri depan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala. Itulah yang perlu kita pelajari. Ya. Perlu kita dalami, selalu kita ulangi, kita resapi dalam kehidupan, kita perhatikan, ya, dan kita luruskan langkah-langkah kita di atas hal tersebut. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa pada hari kiamat itu pertanggungjawaban, dan sesuatu yang berada di atas pundak kita itu harus kita siapkan untuk dipertanggungjawabkan. Maka pada kondisi puasa seperti ini, banyak pintu-pintu ibadah, lahan-lahan ketaatan. Ketika seorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dia mohon rahmat Allah. Ketika dia dipanggil pada hari kiamat, Allah bertanya langsung kepadanya. Ini dia membaca firman Allah. Ketika dia merasakan dahaga dan lapar, dia mohon kepada Allah. Bagaimana dahsyatnya pada hari kiamat, matahari dekatkan di atas kepala, penantian satu hari seperti 1000 tahun. Iya, hal yang sangat dahsyat sekali. Dia berharap dengan puasanya Allah merahmatinya pada hari itu. Ketika dia berdiri sholat, dia harus tahan lama untuk sholat, panjang. Apalagi dia punya cita-cita besar. Di dalam sholatnya dia khatamkan Al-Quran sekali, 2 kali. Nah, itu harus berdiri lama. Berdiri lama, dia ingat bahwa dia akan berdiri depan Allah pada hari kiamat. Dia mohon dari rahmat Allah. Ini persiapannya di dunia, semuanya untuk akhiratnya. Bagi siapa yang ingin selamat dan sukses, harus ada persiapan dan bekal. Nah, itulah yang harusnya selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, memberi kemudahan, dan selalu menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih.